Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rafiatul Azizah dengan nomor NIM 203180231 dari kelas PGMIG akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas upaya peningkatan kemampuan membaca peserta didik kelas permulaan menggunakan media pembelajaran kartu huruf di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah yaitu upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi rendahnya kemampuan membaca pada peserta didik dapat dilakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, pada penelitian ini guru akan memanfaatkan media pembelajaran kartu huruf untuk mengatasi hal tersebut. Identifikasi dan pembatasan masalah seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya, rumusan masalah itu bagaimana penerapan media pembelajaran kartu huruf pada peserta didik kelas permulaan di Madrasah Ibtidaiyah. Dan yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik kelas permulaan setelah adanya penerapan media pembelajaran kartu huruf. Tujuan penelitian seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya, pada kontribusi hasil penelitian terdapat dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri, penelitian bermanfaat sebagai khasanah pengetahuan tentang media pembelajaran. Selain itu juga sebagai kepentingan studi ilmiah dan informasi acuan pada peneliti lain untuk penelitian tindak lanjut setelahnya. Pada manfaat praktisnya, bagi peneliti ini bermanfaat sebagai sumber pengalaman dan juga pengetahuan yang baru dalam mengadakan penelitian. Untuk peserta didik bermanfaat sebagai kajian yang membantu meningkatkan hasil belajar, dan untuk sekolah bermanfaat sebagai informasi terkait media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Pada bab yang kedua yaitu telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. Pada hasil telaah penelitian terdahulu terdapat dua penelitian terdahulu yaitu dari skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Kartu Huruf terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Negeri 1 Raja Basa Raya Bandar Lampung. Dan yang kedua pada jurnal penelitian penerapan media gambar dan kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Landasan teori pada penelitian ini yang pertama mengenai membaca. Konsep membaca sendiri merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi dari teks tertulis yang melibatkan aktivitas fisik maupun mental. Tujuan utamanya adalah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan. Yang kedua mengenai membaca permulaan yang merupakan kecakapan atau kesanggupan siswa dalam mengasosiasikan lambang tulisan sebagai proses untuk mencocokkan huruf serta menghafalkan dengan tepat sebagai langkah awal dalam pembelajaran membaca. Dengan jenis-jenis membaca permulaan ada 3 yaitu membaca bersuara atau membaca nyaring, membaca dalam hati, dan membaca teknik. Mengenai media pembelajaran sendiri yang merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau saluran komunikasi antara guru dan siswa yang dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perasaan, perhatian, dan minat siswa dengan manfaat yang terdapat 4 yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Selain itu juga makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas dan mudah diperoleh oleh siswa. Setelah itu juga sebagai metode mengajar yang lebih bervariasi dan tidak membosankan. Dan yang terakhir, siswa akan melakukan aktivitas belajar sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Langkah-langkah menggunakan media kartu huruf itu diawali dengan guru menunjukkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema. Selanjutnya, guru akan menyiapkan dan membagikan kartu huruf. Lalu, guru akan menunjukkan kartu huruf dan melafalkannya. Selanjutnya, siswa akan mencoba bermain dengan kartu huruf sesuai pada instruksi guru yang sebelumnya. Dan siswa akan dibiarkan untuk mencoba mencocokkan kartu huruf dan siswa akan diminta untuk menunjukkan huruf sesuai dengan perintah dari guru. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu jika media pembelajaran kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas permulaan di madrasah ibtidaiyah. Pada pengajuan hipotesis tindakannya bertitik tolak dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga dikemukakan hipotesis penelitian yaitu penerapan kartu huruf pada penerapan media pembelajaran kartu huruf pada peserta didik kelas permulaan di madrasah ibtidaiyah dapat meningkatkan kemampuan membacanya dan mempengaruhi hasil belajarnya. Pada bab ketiga mengenai metode penelitian, objek dari penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Singosaren Jenengan Ponorogo pada semester genap, yang mana objek penelitiannya ini adalah kelas 1 dengan jumlah 30 peserta. Dan penelitian dilaksanakan mulai dari Februari sampai dengan bulan Maret. Selanjutnya pada setting subjek penelitian ini lokasinya di Madrasah Ibtidaiyah Singosaren dengan subjeknya yaitu kelas 1 yang berjumlah 30 peserta didik yang terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. Variabel yang diamati pada penelitian terdapat dua, yaitu variabel proses, yaitu menggunakan metode demonstrasi, dan variabel hasil, mengukur perolehan hasil belajar peserta didik sebelumnya dan setelah diberlakukannya media pembelajaran kartu huruf. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus, yang terdiri dari beberapa siklus. Yang pertama yaitu perencanaan, dengan awalan menyusun RPP dan menyiapkan materi pembelajaran, lalu menyiapkan media berupa kartu huruf. Selanjutnya dengan menyusun instrumen untuk merekam dan menganalisis proses dan hasil dari tindakan. Selanjutnya adalah menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi yang bertolak ukur dari keberhasilan penelitian. Dan yang terakhir dengan menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada pelaksanaan terdapat kegiatan awal dengan memulai salam, lalu dilanjutkan hingga kegiatan inti pada proses pembelajarannya menggunakan strategi demonstrasi, dan pada kegiatan penutup. Pada siklus pengamatan yaitu dilakukan observasi selama tindakan berlangsung dari awal hingga akhir penelitian, dan selanjutnya akan dievaluasi. Pada refleksi ini merupakan renungan dan mengkaji hasil tindakan pada siklus 1 mengenai hasil belajar peserta didik. Dan hasil dari renungan ini selanjutnya akan dipikirkan untuk dicari dan ditetapkan beberapa alternatif tindakan yang baru yang diduga lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, baik. Telah selesai presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.